warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marta Honggor, biasa dipanggil Maa, dengan NIM 2422211048. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengembangan pembelajaran biologi berbasis lingkungan untuk meningkatkan siswa. Nah, kerusakan di lingkungan yang semakin meluas di Indonesia seperti pencemaran air dan udara, deforestasi, penurunan keanekaragaman hayati menjadi tantangan serius yang membutuhkan perhatian berbagai pihak. Salah satu upaya penting untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah melalui pendidikan khususnya pada tingkat sekolah. Pembelajaran biologi sebagai bagian dari pendidikan sains memiliki potensi yang besar. Nah, untuk membentuk kesadaran dan kepedulian siswa terhadap lingkungan. Oleh karena itu, pengembangan pembelajaran biologi yang berbasis lingkungan sangat relevan untuk diterapkan di berbagai jenjang pendidikan. Nah, sebagai mata pelajaran yang mempelajari hubungan antara makhluk hidup dan lingkungan, biologi menyediakan berbagai konsep yang dapat digunakan untuk memahami permasalahan lingkungan secara ilmiah. Namun, pembelajaran yang hanya berfokus pada aspek teori sering kali tidak cukup untuk membangun sikap peduli lingkungan. Diperlukan di pendekatan yang lebih kontekstual, yang menghubungkan materi pembelajaran tentang permasalahan lingkungan yang nyata di sekitar siswa. Dengan demikian, siswa dapat mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam dan bermakna terhadap konsep-konsep biologi, sekaligus meningkatkan kesadaran lingkungan mereka. Kartono tahun 2022 dalam penelitiannya menunjukkan bahwa integrasi pendidikan konservasi lingkungan dalam pembelajaran biologi dapat meningkatkan pemahaman siswa terhadap isu-isu lingkungan dan mendorong mereka untuk memiliki pemahaman pro lingkungan. Pendekatan pembelajaran berbasis proyek dan kontekstual yang digunakan dalam penelitian tersebut terbukti efektif dalam meningkatkan keterlibatan siswa. Kemampuan berpikir kritis dan keterampilan pemecahan masalah yang berkaitan dengan isu-isu lingkungan. Selain itu, penggunaan media pembelajaran yang menarik di teknologi interaktif juga berkontribusi terhadap peningkatan motivasi belajar siswa. Lebih lanjutnya, pengalaman belajar melibatkan observasi langsung terhadap lingkungan serta partisipasi dalam proyek-proyek konservasi memberikan dampak yang signifikan terhadap siswa. Seperti yang disampaikan oleh Kartono tahun 2022, integrasi pendidikan lingkungan ke dalam pembelajaran biologi membantu siswa memahami konsep-konsep secara lebih konkret. Sehingga mereka tidak hanya memperoleh pengetahuan kognitif, tetapi juga mengembangkan sikap dan perilaku peduli lingkungan. Dengan kata lain, pembelajaran berbasis lingkungan berperan dalam membentuk karakter siswa yang lebih bertanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan. Namun, implementasi pembelajaran biologi berbasis lingkungan di sekolah-sekolah masih menghadapi berbagai tantangan. Di antaranya adalah keterbatasan sumber daya, kurangnya pelatihan bagi guru dalam menerapkan pendekatan keterbatasan lingkungan, serta belum optimalnya dengan kurikulum. Oleh sebab itu, pengembangan model pembelajaran yang sistematis berbasis hasil penelitian
serta dilengkapi dengan perangkat ajar yang sesuai menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pembelajaran biologi di sekolah. Nah, untuk itu, strategi pengembangan pembelajaran biologi yang efektif perlu memperhatikan berbagai aspek, antara lain pemilihan metode yang sesuai atau seperti project based learning atau problem based learning. Pemanfaatan potensial lokal sebagai sumber belajar, serta pengembangan media pembelajaran yang kontekstual dan menarik. Sejalan dengan temuan Jebua et al. Tahun 2025 dan Cortono tahun 2022. Kombinasi atau aspek kognitif, efektif dan psikomotorik dalam proses pembelajaran yang akan mampu membentuk siswa yang tidak hanya memahami konsep, tetapi juga memiliki kesadaran dan keterampilan yang diperlukan untuk berkontribusi pada pelestarian lingkungan. Nah, dengan adanya pengembangan model pembelajaran yang berbasis lingkungan, ini diharapkan pula tercipta sinergi antara sekolah, masyarakat, dan lingkungan sekitar. Kolaborasi ini penting untuk menciptakan ekosistem pendidikan yang mendukung penguatan karakter dan kecintaan siswa terhadap lingkungan. Melalui kegiatan belajar yang terintegrasi dengan isu-isu lokal dan praktik nyata di lapangan, siswa tidak hanya menjadi lebih peka terhadap permasalahan lingkungan, tetapi juga termotivasi untuk terlibat aktif dalam upaya pelestarian alam di komunitasnya. Dengan demikian, pengembangan pembelajaran biologi berbasis lingkungan dapat menjadi salah satu langkah strategis dalam membangun generasi yang berwawasan lingkungan dan bertanggung jawab secara sosial. Nah, dengan latar belakang tersebut, ini bertujuan untuk mengembangkan model pembelajaran biologi berbasis lingkungan yang valid dan efektif untuk diterapkan di sekolah. Diharapkan model ini dapat meningkatkan pemahaman konsep biologi siswa. Berbagai aktivitas yang berorientasi pada konservasi lingkungan. Selain itu, hasil penelitian ini diterapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan praktik pendidikan berkelanjutan Indonesia. Nah, di sini ada beberapa poin. Yang pertama, pengertian pengembangan pembelajaran biologi. Nah, pengembangan pembelajaran biologi adalah suatu proses sistematis yang dilakukan untuk menciptakan perangkat atau model pembelajaran yang lebih efektif, menarik, dan sesuai dengan kebutuhan siswa serta perkembangan zaman. Proses ini bertujuan untuk meningkatkan mutu pembelajaran melalui perancangan yang terencana dan terukur. Dalam proses mengembangkan ini, berbagai elemen seperti materi ajar, media, metode, dan strategi pembelajaran yang dirancang agar lebih kontekstual dan relevan dengan lingkungan sekitar siswa. Ule et al. Tahun 2021. Dengan adanya pengembangan ini, guru tidak hanya menyampaikan materi secara konvensional, tetapi juga mampu menciptakan pengalaman belajar yang bermakna dan menyenangkan bagi siswa. Pengembangan pembelajaran juga memungkinkan guru untuk menyesuaikan konten dengan karakteristik peserta didik, memperhatikan perbedaannya gaya belajar, dan mengintegrasikan teknologi dalam proses pembelajaran. Poin yang kedua, jenis pengembangan pembelajaran biologi. Menurut Ule et al. Tahun 2021, terdapat beberapa jenis pengembangan pembelajaran biologi yang dapat diterapkan, antara lain. Poin yang ketiga, model pembelajaran. Model merupakan bahan ajar yang disusun secara sistematis dan terstruktur agar dapat digunakan siswa secara mandiri maupun berkelompok. Model dirancang untuk membantu siswa memahami
memahami materi secara bertahap, lengkap dengan petunjuk, tujuan pembelajaran, materi inti, latihan soal, dan evaluasi. Model sangat cocok diterapkan dalam pembelajaran jarak jauh maupun blended learning. Poin yang keempat, pengembangan media pembelajaran. Pengembangan media meliputi pembuatan video pembelajaran, e-learning, website interaktif, animasi atau permainan edukatif, atau game-based learning. Media ini membantu menjelas materi abstrak, meningkatkan daya tarik pembelajaran, serta memberikan pengalaman belajar visual dan audio yang lebih menyenangkan. Poin yang kelima, model pembelajaran dan inovatif. Nah, model seperti Project Based Learning atau PJBL, Problem Based Learning atau PBL, Inquiry Learning dan Discovery Learning dikembangkan untuk meningkatkan pembelajaran biologi. Model-model ini mendorong siswa untuk aktif mengeksplorasi, bertanya, dan membangun pengetahuan melalui pengalaman langsung. Nah, poin yang keenam, pengembangan LKPD berbasis lingkungan lokal. Lembar kerja peserta didik atau LKPD berbasis lingkungan lokal memfasilitasi siswa dalam mengaitkan konsep biologi dengan fenomena nyata yang ada di sekitar mereka. Pendekatan ini menjadi pembelajaran lebih kontekstual dan relevan karena siswa mampu melihat keterkaitan antara materi pelajaran dan kehidupan sehari-hari mereka. Nah, poin yang terakhir, integrasi kearifan lokal. Mengintegrasikan kearifan lokal dalam materi biologi dapat membuat pembelajaran menjadi lebih bermakna. Contohnya, mengkaitkan konsep ekosistem dengan praktik tradisional masyarakat lokal dalam menjaga kelestarian alam atau memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan. Ini membantu membangun kesadaran lingkungan dan nilai-nilai budaya dalam diri siswa. Atau Ule et al. 2021. Strategi pembelajaran untuk meningkatkan minat dan bakat belajar siswa. Strategi pembelajaran berperan penting dalam membangun minat serta mengembangkan bakat siswa. Dalam pembelajaran biologi, strategi yang tepat dapat menciptakan suasana belajar yang aktif, kreatif, dan menyenangkan. Strategi yang sering digunakan antara lain. Nah, pembelajaran berbasis proyek atau project based learning melibatkan siswa dalam penyelesaian proyek nyata yang berkaitan dengan topik biologi, seperti pembuatan ekosistem mini atau observasi lingkungan. Eksperimen laboratorium membantu siswa memahami konsep melalui praktik langsung, memperkuat keterampilan proses sains, dan membutuhkan rasa ingin tahu. Diskusi kelompok dan presentasi memberi ruang kepada siswa untuk mengemukakan pendapat, melatih komunikasi ilmiah, dan meningkatkan kepercayaan diri, memperkaya pengalaman belajar dan menyesuaikan dengan gaya belajar generasi digital. Dengan strategi-strategi tersebut, siswa lebih termotivasi untuk belajar dan memiliki kesempatan untuk mengembangkan minat dan bakatnya di bidang khususnya biologi. Pengembangan pembelajaran di sekolah merupakan upaya sistematis untuk meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar siswa. Hal ini dilakukan melalui penerapan berbagai model dan strategi pembelajaran yang inovatif dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Salah satu contoh pengembangan pembelajaran yang terbukti efektif adalah penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe Think, Pair, Share atau TPS. Model TPS mengombinasikan pembelajaran individual dan kelompok. Siswa pertama-tama berpikir sendiri tentang suatu masalah,
kemudian berpasangan untuk mendiskusikan jawabannya, dan akhirnya berbagi hasil diskusi kepada kelas. Strategi ini memberikan kesempatan yang adil bagi setiap siswa untuk berkontribusi dalam proses pembelajaran, meningkatkan interaksi sosial, serta memperkuat pemahaman konsep. Eva Kurniawati tahun 2022. Model ini juga mampu menciptakan lingkungan belajar yang kolaboratif, mendorong rasa tanggung jawab siswa terhadap proses belajar, dan menghindari dominasi oleh siswa tertentu dalam diskusi. Nah, kesimpulannya, pengembangan pembelajaran biologi yang menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe Think, Pair, Share atau TPS mampu meningkatkan minat dan hasil belajar siswa secara signifikan dengan memadukan pembelajaran individual dan diskusi kelompok. Siswa lebih aktif terlibat dan dapat memahami materi secara mendalam. Nah, pengembangan pembelajaran biologi yang menerapkan model pembelajaran secara keseluruhan, pengembangan pembelajaran yang mengintegrasikan model kooperatif dan pembelajaran kontekstual menjadi solusi efektif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran biologi di sekolah, sekaligus mengembangkan potensi dan bakat belajar siswa secara optimal. Sarannya, sekolah dan guru disarankan untuk mengadopsi model pembelajaran kooperatif seperti Think, Pair, Share dalam proses pembelajaran biologi agar dapat meningkatkan minat dan hasil belajar siswa secara maksimal. Pelatihan bagi guru mengenai teknik dan implementasi strategi pembelajaran kooperatif juga penting. Selain itu, pengembangan media pembelajaran yang kontekstual dan berbasis lingkungan perlu terus dilakukan agar materi pembelajaran lebih relevan dan menarik bagi siswa. Dukungan dari pihak sekolah, orang tua, dan lingkungan sekitar sangat diperlukan untuk menciptakan suasana belajar yang kondusif dan berkelanjutan. Mungkin hanya ini saja penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.